Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu rasulil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa manitaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudariku, jamaah sekalian, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan juga hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab 86 tentang jika budak mencuri. Dalam bab 86 ini, beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hanya menampilkan satu dalil, yaitu hadis yang ke-165. Adapun lafaz daripada hadis yang ke-165 adalah sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saraqal mamluku fabi'hu walau binash. Yang kurang lebih artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang budak mencuri, maka hendaknya jualah dia, meski hanya dengan harga satu nash. Saudara-saudariku jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita mencoba mengambil hikmah atau faidah atau pelajaran dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Ditinjau dari kedudukan hadis, para ulama hadis berselisih pendapat bahwasanya hadis ini ada sebagian yang mendhaifkan atau melemahkan kedudukannya dari sisi sanad. Namun dari sisi matan, maka hadis ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Bahkan mengandung faedah yang sangat agung, di mana di dalamnya terkandung fikih jinayah atau hukum pidana. Di dalam hadis ini, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang mamluk, seorang budak mencuri, maka jualah ia. Ya, ini perlu untuk diketahui oleh kita semua. Sejak dari awal kita membahas tentang perbudakan di dalam Islam, ya, sekedar mengingatkan jangan sampai kita terjadi salah paham ataupun gagal paham bahwasanya Islam memperbolehkan perbudakan pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena pada masa itu telah berakar, ya, tentang budaya perbudakan. Sedangkan perbudakan dalam Islam sama sekali berbeda dengan perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ataupun orang-orang jahiliyah. Di mana budak dalam keluarga muslim, maka ia harus mendapatkan nafkah yang cukup. Apa yang dimakan tuannya, itulah yang dimakan juga oleh para budaknya. Harus memberikan pakaian yang cukup dan juga memberikan tempat tinggal yang layak. Ya, ini perlakuan atau ajaran Islam di dalam memperlakukan para budak. Dan
Di dalam Islam banyak sekali kifarat atau penebus daripada dosa yang penebusnya itu adalah membebaskan budak. Itu artinya bahwa di dalam Islam ini pun sangat menganjurkan untuk membebaskan perbudakan. Sehingga secara berangsur-angsur hilanglah perbudakan di dalam Islam. Sehingga sekarang saat ini sudah tidak lagi ada budaya perbudakan. Namun hadis ini akan memberikan faedah kepada kita ya tentang hukum jinayah atau pidana di dalam ajaran Islam, bahwasanya apabila ada seorang budak yang mencuri, maka jualah ia, walaupun dengan harga satu nas. Ya, satu nas itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu adalah 20 dirham. Kemudian kalau satu uqiyah itu 40 dirham. Mengapa Rasulullah memerintahkan ketika ada seorang budak yang mencuri itu untuk dijual? Yang pertama adalah untuk memutus mata rantai agar tuannya atau majikannya itu tidak mengalami kerugian yang terus-menerus sebagai akibat dari perbuatan daripada budak tersebut, ya, atau daful dzaror, ya, memutus mata rantai bahaya. Kemudian yang kedua, untuk memberikan suasana baru kepada budak tersebut dengan mendapatkan tuan yang baru. Yang diharapkan apabila budak itu berada di tangan tuan yang baru, itu akan mengalami perubahan. Yang tadinya suka mencuri bisa jadi menjadi seorang yang amanah. Nah, karena apa? Karena bisa jadi juga pada saat si budak ini di tuannya yang lama, ya, budak ini mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang baik bisa jadi. Misalnya makan kurang kenyang, ya, pakaiannya kurang layak, tempat tinggalnya juga misalnya kurang layak, sehingga kemudian timbul keinginan untuk mencuri harta tuannya. Nah, kemudian juga tuannya misalnya orangnya tidak tegas, lemah, ya, dan banyak sekali alasan-alasan yang mungkin itu menjadi alasan si budak ini mencuri harta tuannya. Nah, kemudian ketika dia berada di tuannya yang baru, misalnya tuannya adalah seorang yang tegas, memberikan makan yang layak, pakaian yang layak, dan tempat tinggal juga yang layak, akhirnya dia merasa terlindungi, juga dia merasa segan kepada tuannya. Nah, diharapkan tabiat yang buruk, yaitu suka mencuri ini bisa sembuh, ya, menjadi orang yang baik. Nah, kemudian eh, dijual dengan harga satu nas, ya, 20 dirham. Ini adalah harga yang sangat murah sekali jika ditinjau dari harga budak pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada waktu itu budak yang biasa saja, budak yang dewasa produktif, tidak punya keahlian khusus, itu harganya antara 250 sampai 400 dirham. Nah, kalau yang memiliki keahlian-keahlian khusus seperti tukang kayu, pandai besi, dan lain-lain, itu bahkan harganya bisa sampai 1000 dirham. Nah, dengan hanya dijual 20 dirham atau satu nas ini, juga memberikan shock terapi kepada si budak ini bahwasanya, ya, harkat dan martabatnya ini seperti barang rongsok, ya, seperti barang rongsok yang dijual dengan harga yang sangat rendah. Nah, kemudian juga ada satu syarat, ya, yang harus dipenuhi ketika menjual budak yang punya tabiat tidak baik ini, harus disampaikan kepada calon tuannya atau calon majikannya yang baru bahwa si budak ini punya tabiat yang kurang baik, yaitu suka mencuri. Sehingga tuan yang baru ini nanti juga akan berhati-hati dan juga akan berusaha untuk membimbing budak yang suka mencuri ini menjadi baik kembali. Nah, inilah tujuan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan
apabila ada seorang budak yang mencuri itu diperintahkan untuk dijual dengan harga yang sangat murah. Saudara-saudaraku jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin timbul pertanyaan di antara kita, bukankah di dalam ajaran Islam itu usul daripada hukuman bagi para pencuri adalah dipotong tangan? Iya, sebagaimana ini dijelaskan di dalam firman Allah, ya, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-38, wasariqu wasariqatu faqta'u aydihima jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Dan pencuri laki-laki serta pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya, maksudnya satu orang ini ya, kalau mencuri dipotong satu tangannya. Kemudian jazaa'an bima kasabu. Yang demikian ini adalah sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Nakalam minallah, dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ini landasan atau dalil perintah untuk memotong tangan bagi pencuri yang ketangkap, ya. Nah, kembali tadi, mengapa budak yang mencuri ini tidak mendapatkan hukuman potong tangan? Kalau kita hanya memperhatikan secara dohir antara hadis dengan dalil dari ayat Al-Quran ini, maka seakan-akan ada pertentangan. Ya. Nah, namun ternyata, inilah faedah yang sangat besar sekali dari hadis ini adalah bahwasanya Al-Quran itu kemudian dijelaskan atau diperinci pelaksanaannya melalui hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asal dari pencuri, hukumannya adalah potong tangan. Namun, hukuman potong tangan atau yang disebut dengan hudud, ini tidak bisa dilaksanakan secara serampangan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seorang pencuri itu mendapatkan hukuman potong tangan. Nah, di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang pertama adalah harta atau benda yang dicuri itu senilai harga satu perisai atau seperempat dinar. Seperempat dinar, kalau sekarang itu, kalau satu dinar itu 4 gram, ya 4,25 gram berarti 1 gram. Ya, nah sekarang harga 1 gram itu kurang lebih hampir 2 juta ya. Nah, maka sekurang-kurangnya seorang yang mencuri ini nisabnya adalah antara harga 1 gram emas. Kemudian syarat yang kedua adalah harta itu berada di dalam penjagaan dan pengamanan. Artinya dalam penjagaan, misalnya harta itu sudah dimasukkan di dalam gudang. Penyimpanan ya, penyimpanan bukan pengamanan, penjagaan dan penyimpanan. Ya, penjagaan misalnya harta itu sudah disimpan di dalam gudang, kemudian juga ada satpam ya yang menjaga, ya misalnya juga dilengkapi dengan alat-alat teknologi sekarang yang canggih seperti CCTV, bahkan juga mungkin ada anjing pelacak dan sebagainya. Maka harta yang berada dalam penjagaan dan penyimpanan seperti ini, itu ketika dicuri, berarti orang mencurinya dengan cara membobol. Ya, maka ini menjadi syarat bolehnya seorang itu mendapatkan hukum potong tangan. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah tidak adanya subhat. Ya, subhatun milk atau subhat kepemilikan. Nah, 3 syarat ini harus terpenuhi ya pada satu kasus pencurian. Nisabnya, harta itu berada dalam penjagaan dan penyimpanan,
kemudian juga tidak ada syubhat kepemilikan. Pada kasus seorang budak yang mencuri, ini ternyata ada syubhat kepemilikan. Dari mana? Karena budak ini nafkahnya ditanggung oleh majikan atau tuannya. Kemudian budak juga boleh leluasa masuk keluar rumah. Sehingga harta tuannya ini berada dalam jangkauan tangannya. Ya, maka dari sisi syarat penjagaan dan penyimpanan ini tidak terpenuhi dan juga subhat. Karena apa? Bisa jadi budak ini mencuri adalah karena alasan yang masuk akal, misalnya lapar, ya, misalnya pakaiannya kurang layak dan sebagainya. Nah, sehingga dia mengambil harta dari majikannya ini. Karena adanya subhat kepemilikan, maka batal haud, ya, hukuman potong tangan bagi seorang budak yang mencuri harta majikannya. Dan ini menjadi kaidah yang masyhur, ya, bahwasanya batalkanlah hukuman haud apabila terdapat subhat. Ya, sekecil apapun subhat, maka itu akan menjadi alasan untuk menahan agar hukuman haid itu tidak dilaksanakan. Nah, dengan demikian, saudara-saudariku jamaah sekalian, bahwasanya hukum potong tangan ini kalau kita melihat secara dohir, seakan-akan adalah hukuman yang kejam. Namun ternyata hukuman ini tidak bisa dilakukan secara serampangan. Harus dipenuhi syarat-syaratnya. Ya, harus dipenuhi syarat-syaratnya. Sehingga boleh dikatakan bahwasanya hukum potong tangan ini ibarat adalah pedang yang terhunus. Ya, pedang yang terhunus. Ya, ia bisa menebas siapa saja yang memang melanggar aturan, yaitu mencuri. Namun, seandainya kaum muslimin semuanya tidak ada yang melakukan pencurian, maka hukum potong tangan ini pun tidak terlaksana. Nah, inilah faedah atau hikmah yang sangat besar di dalam ajaran Islam, itu sangat mengedepankan tentang keamanan dan ketertiban umum. Sehingga ketika ada salah satu anggota masyarakat yang melakukan perbuatan kejahatan, itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Nah, apakah pencuri, ya seperti tadi budak ini, tidak mau dipotong tangan kemudian terlepas dari hukuman? Tidak. Ada hukuman yang masuknya adalah kategori takzir atau edukasi. Ya, edukasi itu mendidik. Nah, pada kasus seperti budak yang mencuri, maka hukumannya adalah hukuman edukasi tadi. Dia dijual dengan harga yang murah. Ya, ini adalah hukuman yang sifatnya edukatif agar budak itu menjadi manusia yang baik kembali. Ya, agar menjadi manusia yang baik kembali. Nah, ini apabila diterapkan pada kondisi kekinian, maka pun berlaku kepada atau hubungan antara majikan dengan bawahan. Ya, seperti misalnya kita memiliki asisten rumah tangga atau karyawan di sebuah perusahaan, ya, ataupun misalnya adalah pejabat di suatu instansi negara, ketika mereka mengambil harta majikannya atau harta yang berada di dalam pengawasannya, ini masuknya bukan pencurian yang mendapatkan hukuman potong tangan. Karena syarat daripada hukuman potong tangan ini tidak terpenuhi. Seorang pejabat yang korup, itu harta yang dikorupsinya itu berada dalam pengawasannya dan berada dalam jangkauan tangannya. Demikian karyawan ataupun asisten rumah tangga yang mengambil uang dari majikannya. Namun, ya, hukuman ta'zir terhadap pelaku, ya, pencurian yang seperti ini disebut dengan
khain atau pengkhianatan atau hulul atau penggelapan, ya, tidak diterapkan hukum potong tangan, akan tetapi hakim memiliki kewenangan atau keleluasaan untuk menentukan hukuman selain hukuman potong tangan. Bisa jadi dengan hukum penjara, bisa jadi dengan hukuman cambuk, atau bahkan jika misalnya korupsi seorang pejabat negara ini menimbulkan kerugian yang sangat besar dan itu menjadikan terganggunya keamanan dan ketertiban umum, kemudian hakim ini menilai ya kesalahannya sudah sedemikian masifnya, maka para ulama pun berpendapat boleh dihukum dengan hukuman mati. Ya. Jadi bukan berarti orang yang mengkhianati harta majikannya atau menggelapkan, ya, ini tidak mendapatkan hukuman potong tangan kemudian terlepas dari hukuman yang lain, tidak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, Rasulullah bersabda, "Laisa ala khainin wala muhtahibin wala muhtalisin qat'un." Tidaklah orang yang berkhianat, ya, orang yang melakukan penggelapan dan juga penjamretan itu dihukum potong tangan. Ya, jadi hukum potong tangan ini adalah pencuri yang memenuhi syarat seperti telah disebutkan tadi. Nah, khusus bagi atau pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang budak yang mencuri, maka dia dijual dan dijual dengan harga murah, ya, yaitu dengan harga meskipun hanya dengan harga 1 nash atau 20 dirham. Nah, mudah-mudahan saudara-saudariku jamaah sekalian, apabila kita mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang berkecukupan, posisi kita menjadi seorang majikan, ya, atau menjadi seorang bos, maka hendaknya